Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nike Juliandari, NIM 20042251. Pada video ini, saya akan membahas materi administrasi pembangunan tentang yang pertama yaitu ciri-ciri administrasi pembangunan dan paradigma administrasi pembangunan. Baiklah, materi yang pertama yaitu ciri-ciri administrasi pembangunan. Menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz, beberapa ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang baru berkembang dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam administrasi pembangunan, diberikan uraian mengenai keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktik administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu perkembangan, baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memerhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. Yang keempat yaitu administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara. Akan tetapi, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Dalam konteks ini, Sondang P. Siagian merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang. Kedua, mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan, administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik. Yang ketiga, berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan. Yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai development agent, yaitu merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Yang kelima, mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang keenam, administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan. Dan yang terakhir, lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, paradigma administrasi pembangunan. Paradigma pembangunan yang disusun oleh para teoritisi dan perencanaan pembangunan tidak bisa dipungkiri lebih berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan daripada sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu kepada praktek. Pendekatan pembangunan mulai yang diwarnai oleh pendekatan ekonomi yang sejak pemikir klasik seperti Adam Smith
yang mengajarkan tentang pasar dengan Invisible Hand-nya, David Ricardo dengan perdagangan bebas antar negara dengan keunggulan komparatif, disusul Karl Marx dengan ekonomi terpimpin, hingga John Maynard Keynes yang mengusulkan perpaduan antara kebebasan dan pengaturan oleh pemerintah, atau yang lebih kontemporer seperti teori tarikan besar atau Big Push, hingga pertumbuhan seimbang atau Balanced Growth, maupun pendekatan politik kulturalis, yakni yang percaya bahwa kemajuan bisa diperoleh dengan injeksi nilai-nilai maju, biasanya mengacu kepada nilai di negara maju sendiri, ataupun yang strukturalis, yakni yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa membuat negara berkembang menjadi maju. Karena yang terjadi adalah struktur yang tidak benar, bukan nilai yang tidak benar pada amatan saya pada akhirnya merupakan akumulasi pendekatan yang saling melengkapi dan tidak perlu saling dipertentangkan. Pendekatan-pendekatan tersebut di atas dalam pengembangannya dalam kebijakan pembangunan cenderung bersifat sektarian atau sangat menonjolkan salah satu dan mengabaikan yang lain. Pendekatan ini khas ilmuwan. Seorang ilmuwan selalu memiliki kecongkaan untuk menerapkan pendekatan yang dikuasainya, meski tidak bersifat komprehensif untuk mendapatkan pengakuan bahwa pemikiran tersebut memang unggul. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan manajemen yang lebih bersifat memadukan seluruh pendekatan yang ada, menyusun dalam tatanan praktek dengan berusaha membuatnya tidak tumpah tindih. Pendekatan manajemen yang lebih mampu mendekati permasalahan dan menemukan solusi yang bersifat win-win. Pendekatan ekonomi dan politik biasanya lebih bersifat zero-sum game. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Peter F. Drucker, bahwa only management and management alone that can create value and therefore economic prosperity. Alasannya dapat dipahami dalam rincian sebagai berikut. Seperti dikemukakan sebelumnya, masyarakat modern adalah masyarakat yang telah berubah dari masyarakat paguyuban menjadi masyarakat organisasi. Melalui organisasi masyarakat, mengembangkan kompetensi dan keunggulannya untuk bersaing dengan organisasi lain di dalam negara dan antar negara. Dan pada akhirnya, kompetensi antar negara bukan terjadi antar negara itu sendiri, melainkan antar organisasi di dalam negara, yaitu organisasi publik, organisasi bisnis, dan organisasi nirlaba. Meski pada akhirnya, dengan menguatnya kompetisi bisnis di dalam kompetisi global, mendorong organisasi bisnis sebagai ujung tombak persaingan global. Hanya manajemen yang memampukan organisasi membentuk dirinya sebagai organisasi, bukan hanya sekadar gerombolan orang-orang, dan kemudian mengkreasikan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Pendekatan manajemen dimulai dengan menyusun visi, disusul misi, strategi, dan aksi pembangunan. Visi adalah arah kemana kita hendak pergi. Visi pembangunan Indonesia adalah sebuah negara yang berisi rakyat yang makmur, mandiri, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, artinya negara kesatuan Republik Indonesia dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Misi adalah alasan keberadaan kita sebagai bangsa atau raison d'être. Misi pembangunan Indonesia adalah sebagai sebuah bangsa-bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Di dalam kerangka kehidupan bersama umat manusia di dunia. Visi dan misi pembangunan Indonesia harus sama bagi setiap organisasi dan masyarakat. Namun, aspirasinya dapat berlainan sesuai dengan tempat dan kondisi masing-masing.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya.